Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah. Siapa yang gak masuk? Ayo lihat temannya kiri kanan, siapa yang gak masuk? Oke, alhamdulillah. Masuk semua ya? Ya, alhamdulillah. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, khususnya daerah Demak dan Banten. Yang pertama kita bahas kerajaan Demak, di mana kerajaan Demak ini ialah kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Demak berdiri pada awal abad ke-16 di pesisir utara Jawa. Kerajaan Demak pun ialah pusat perdagangan dan penyebaran Islam yang didirikan oleh Raden Fatah dan didukung oleh para wali songo. Kerajaan Demak pun ialah merupakan penerus budaya Islam pasca keruntuhan Majapahit. Adapun tiga raja Demak, yang pertama Raden Fatah, kedua Adipati Unus, dan ketiga Sultan Trenggono. Nah, Raden Fatah ketika memimpin Raja Demak pada tahun 1500 hingga 1518. Raden Fatah ini ialah putra dari Raja Majapahit terakhir. Dan kedua Adipati Unus yang memimpin Raja Demak pada tahun 1518 sampai 1522. Dan yang ketiga Sultan Trenggono yang memimpin pada tahun 1521 hingga 1546. Ketika waktu itu Kerajaan Demak mendapatkan kemunduran. Nah, di saat putra Trenggono wafat saat penyerang Pasuruan pada tahun 1546, pada perebutan kekuasaan Sunan Prawoto versus Arya Penangsang, Jaka Tingkir, Sultan Hadiwijaya ambil alih tahta dan pindahkan pusat kerajaan ke Panjang, dan terjadilah konflik internal hingga kerajaan Demak pun melemah. Adapun ketika waktu itu kerajaan Demak, ekonomi dan budaya Demak, yang pertama sumber ekonomi utama dari kerajaan Demak ialah pertanian dan pelabuhan. Nah, pelabuhan ini sangat penting. Adapun beberapa pelabuhan yang sangat penting di daerah Jawa yaitu Jepara, Tuban, Gresik hingga Sedayu. Nah, ketika kerajaan Demak masuk ke jalur perdagangan yaitu penghubung Malaka dengan Makassar, tradisi budaya Islam sekaten dalam kurung masih dilaksanakan di Jogja dan di Solo. Dan yang kedua kita membahas kerajaan Banten, di mana kerajaan Banten ini berdiri pada tahun 1526 Masehi yang didirikan oleh Syarif Hidayatullah yaitu Sunan Gunung Jati. Dan ketika Sunan Gunung Jati menikah, beliau mempunyai putra yaitu Raja pertama Maulana Sultan Hasanuddin, yaitu putranya Syarif Hidayatullah. Kerajaan Banten ini awalnya bagian dari wilayah Demak hingga jadi pusat dakwah dan perdagangan Islam di Jawa Barat. Adapun raja-raja Banten yang memimpin pada awal masa penjajahan, yang pertama Sultan Maulana Yusuf pada 1570 hingga 1580. Di mana Sultan Maulana Yusuf ini sempat menaklukkan Pajajaran dan kota Pakuan pada tahun 1579. Dan yang kedua Sultan Muhammad. Sultan Maulana Muhammad sempat menaklukkan, beliau meninggal saat ekspedisi ke Palembang. Dan yang raja terakhir ialah Abu Mufakhir. Beliau memimpin 1606 hingga 1651. Beliau dapat gelar Sultan dari Khalifah Mekah. Adapun keemasan kerajaan Banten yaitu Sultan Agung Tirtayasa, di mana Sultan Agung Tirtayasa ini sempat memimpin besar dan anti-Fok Belanda, memajukan perdagangan dan pertanian, menguasai Selat Sunda dan Lampung, konflik dengan anaknya Sultan Haji yang bekerja sama dengan Fok atau dalam kurung Belanda, hingga ditangkap dan dipenjara oleh Batavia pada tahun 1683. Kemunduran Raja Banten yaitu pertama setelah Sultan Agung Tirtayasa ditangkap dan Banten jatuh di kerajaan Belanda. Kedua, kerajaan tetap ada tapi kehilangan kedaulatan.
Adapun ekonomi dan budaya Kerajaan Banten, yang pertama ekonomi Kerajaan Banten ialah perdagangan, pertanian, dan perkebunan, di mana posisi strategis jalur perdagangan internasional, sistem perdagangan bebas dan terbuka, hingga pendatang menetap membentuk perkampungan etnis dan profesi. Adapun pengaruh agama Islam di Kerajaan Banten, yang pertama pemerintah dan hukum berdasarkan syariat Islam. Masyarakat Pajajaran yang menolak Islam mengasingkan diri atau yang bisa kita namakan yaitu suku Baduy, dan terakhir suku Baduy mempertahankan kepercayaan lokal yang biasa disebut Pasundan Kawitan. Baik, terakhir di sini Bapak akan menyimpulkan dari materi yang tersebut ialah Kerajaan Demak dan Kerajaan Banten ialah merupakan dua kerajaan Islam yang berperan penting dalam penyebaran Islam dan perkembangan budaya Islam di Jawa pada abad ke-16 hingga abad ke-17. Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa menunjukkan kerajaannya bahwa kepemimpinan Raden Fatah, Pati Unus, dan Sultan Trenggono baik dalam bidang politik, perdagangan maupun agama. Meskipun pada akhirnya mengalami kemunduran akibat konflik internal, pengaruh Islam tetap kuat dan berlanjut melalui peninggalan seperti Masjid Agung Demak dan tetap tradisi sekaten. Sementara itu, Kerajaan Banten berkembang sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Pulau Jawa atau biasa disebut di Jawa Barat. Masa keemasan Banten terjadi di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa yang pro Belanda atau penjajahan Fok. Namun perselisihan internal dengan putranya yang pro Belanda menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menjadi kekuatan religius, tetapi juga membentuk tatanan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Nusantara. Baik, itu materi Kerajaan Demak dan Kerajaan Banten. Ya mungkin untuk lebih jelasnya bisa membaca sejarah-sejarah, bisa membaca buku-buku sejarah. Itu hanya beberapa kisah yang dapat saya ambil dan dapat saya simpulkan. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.